Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel. Untuk pertemuan kemarin kita sudah menentukan penyelesaian dengan mengurangi atau menjumlahkan ruas kanan ataupun kiri. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian ya. Di sini saya langsung saja masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari A 5x dikurangi 5x sama dengan 18. Caranya adalah kita bagi kedua ruas sama-sama dibagi 5. Kenapa harus dibagi 5? Di sini kita usahakan agar x-nya ini berdiri sendiri, koefisiennya 1, atau x-nya ini sendiri, tidak ada angka di sini. Tidak ada angka maksudnya itu adalah 1. 1 adalah angka yang tidak usah ditulis apabila berada di depan variabel. Oke, berarti ini biar 5-nya hilang, kita bagi dengan 5, berarti ruas yang kanan juga kita bagi dengan 5. Berarti yang ini 5 dibagi 5 1x atau x saja. Ini sama dengan 18. Oke, seperti ini. Kenapa di sini satunya tidak usah ditulis us? Ya, karena nilainya 1 dikali x sama dengan x, sama saja. Atau untuk cara yang kedua adalah seperti ini. 5x sama dengan 18. Di sini 5 dan x itu menempel. 5x itu artinya 5 kali x. Kalau ada seperti ini, berarti 5-nya ini nyebrang sama dengan menjadi di ruas kanan. Caranya jika perkalian nyebrang sama dengan jadi pembagian. Di x-nya sama dengan seperti ini, 18 dibagi 5. Sama ya, ruas kanan, maaf yang cara 1 maupun cara 2. Jika mau disederhanakan, bisa menjadi 3/5. 18 bagi 5 dapat 3. Silakan mau memakai cara yang pertama ataupun kedua sama saja. Kemudian contoh soal yang lain, perhatikan saya punya 3/2y dikurangi 4 sama dengan 11. Oke, cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita pindahkan dulu 4-nya ini, negatif 4, ke ruas yang sebelah kanan. Tadinya negatif pindah jadi positif. Berarti 3/2y sama dengan 11 ditambah 4. Sampai sini jelas ya. 3/2y sama dengan 11 ditambah 4. Kenapa? Karena ini tadinya negatif pindah ke sini jadi positif. Kemudian 3/2y sama dengan 15. Sampai sini paham? Kemudian kita selesaikan seperti ini. Agar variabelnya sendirian, dia harus dibagi dengan dirinya sendiri. Atau kalau misalnya dengan cara yang cepat seperti ini, nyebrang sama dengan, oke, saya tulis di sebelah kanan, 3/2y sama dengan 15. Yang ini nyebrang ke sini. Tadinya perkalian jadi pembagian. Y sama dengan 15 dibagi 3/2. Sampai sini jelas? Kalau sudah seperti ini, jika ada pembagian bersusun, maka yang bawah ini penyebutnya kita bisa rubah menjadi perkalian, tapi caranya dengan dibalik. Berarti saya punya Y sama dengan 15 dikali 2/3. Paham ya maksudnya? Tadinya 3/2 pembagian, kalau mau jadikan perkalian kita dibalik. 2-nya di atas per 3. Kemudian 15 dibagi 3
Berarti di sini Y sama dengan, ini dicoret, bagi 3 1, bagi 3 5. 5 kali 2 10. Seperti itu, jadi Y-nya yang ini ketemu 10. Yang tadi X-nya ketemu 3/5. Yang ini Y-nya sama dengan 10. Bisa semuanya ya. Untuk contoh soal yang ketiga, saya hapus dulu yang ini. Silahkan boleh di screenshot atau dicatat dulu. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga, yaitu saya punya 4 dikali 2x ditambah 3 dikurangi 5x sama dengan 6x dikurangi 7. Langkah pertama yaitu kita jabarkan dulu yang ada di dalam kurung sini. Perhatikan, berarti saya punya 4 kali 2x hasilnya 8x. Kemudian 4 kali 3 hasilnya 12. Yang ini mengikuti Oke, jika sudah seperti ini, kita kelompokkan yang ada variabel X-nya berada di kiri sama dengan, yang tidak ada variabel X-nya berada di kanan sama dengan. Berarti yang 12 ini pindah ke kiri, yang 6x pindah ke kanan. Berarti saya punya 8x tetap turun, yang ini negatif 5x. Yang ini 6x tadinya positif nyebrang ke kanan jadi negatif. Negatif 7, yang ini 12 tadinya positif nyebrang ke sana jadi negatif. Oke, berarti kita punya 8x dikurangi 5x hasilnya 3x. Negatif 7 dikurangi 12, hutang 7, hutang lagi 12, hasilnya negatif 19. Kemudian ini masih bisa disederhanakan, 3x dikurangi 6x. Punya 3, utangnya 6, jadi hutang 3x sama dengan negatif 19. Oke, kalau sudah seperti ini, caranya sama seperti yang contoh A, yaitu yang ini nyebrang sama dengan X sama dengan negatif 19 dibagi negatif 3. Kalau perkalian dan pembagian, negatif nyebrang tetap negatif ya, kecuali penjumlahan dan pengurangan. Kalau nyebrang, tandanya berubah. Berarti yang ini kita punya negatif bagi negatif, hasilnya positif. Ini nanti X-nya sama dengan 19/3. Kenapa negatifnya hilang? Karena bilangan negatif dibagi negatif hasilnya positif. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi X sama dengan 6/1/3. 3 kali 6, 18 tambah 1, 19/3. Ini hasilnya. Oke, jelas ya. Kemudian akan saya beri contoh soal cerita. Silahkan di screenshot dulu atau dicatat dulu. Oke, perhatikan soal cerita berikut. Sebuah persegi panjang, panjangnya 2 kali lebarnya. Keliling persegi panjang tersebut adalah 54 cm. Pertanyaannya yang pertama, jika lebar persegi panjang adalah X, tentukan panjangnya dinyatakan dalam bentuk X. Susunlah persamaan dalam X, lalu selesaikanlah. Kemudian yang ketiga, tentukan panjang dan lebarnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus memahami dulu soalnya. Sebuah persegi panjang, panjangnya itu 2 kali lebarnya. Saya gambarkan terlebih dahulu. Ini panjangnya, ini lebarnya. Panjangnya ini 2 kali lebarnya. Oke, di sini jika lebar persegi panjang adalah X, di sini saya ganti lebarnya adalah X. Berarti
panjangnya ini sama dengan 2x. Paham maksud saya? Kalau lebarnya x berarti panjangnya 2 kali lebarnya. Berarti panjangnya 2x. 2 kali lebarnya. 2 kali lebarnya. Paham ya? Berarti nomor 1, jika lebar persegi panjang adalah x, ini lebarnya x, tentukan panjangnya dinyatakan dalam bentuk x. Berarti lebarnya sama dengan x, panjangnya sama dengan 2x. Nomor 1 sudah terjawab. Kemudian yang kedua, susunlah persamaan dalam x lalu selesaikanlah. Oke, yang kedua, rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Betul? Keliling panjang ditambah lebar sama dengan keliling. Oke, kita substitusikan kelilingnya berapa, lebarnya dalam x berapa, p-nya dalam x berapa. Disayapnya 2 dikali panjangnya 2x ditambah lebarnya x sama dengan kelilingnya 54. Sampai sini paham? Oke, kemudian di sini tetap saya tulis 2 dikalikan 2x ditambah x, hasilnya 3x sama dengan 54. Saya garis 2 kali 3x hasilnya 6x. 6x sama dengan 54. Kemudian x sama dengan 54 dibagi 6. Seperti contoh yang pertama tadi, 6-nya nyebrang sama dengan. Jadi 54 dibagi 6. X-nya sama dengan berapa? 54 dibagi 6 hasilnya 9. Oke, berarti X-nya ketemu yaitu 9. Soal nomor 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian kita selesaikan soal yang nomor 3. Tentukan panjang dan lebarnya. Di sini belum diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa. Tapi di sini kita sudah tahu panjangnya 2x, lebarnya x. Panjangnya sama dengan 2x, lebarnya x. Kemudian kita juga sudah tahu x-nya di sini adalah 9. X-nya sama dengan 9. Lalu kita substitusikan 9 ini ke sini dan ke sini. Oke, untuk panjangnya sama dengan 2x, 2 kali 9 dengan 18. Lebarnya sama dengan 9. Berarti seperti ini. Paham ya? Berarti kita ketahui bahwa panjang sebuah perseginya ini panjangnya adalah 18, lebarnya adalah 9 cm. Kalau dimasukkan ke sini, nanti masuk panjangnya 2 kali lebarnya. Panjangnya adalah 2 kali lebarnya. 18 itu berasal dari 2 dikali 9. Kelilingnya adalah 54. 2 kali panjang tambah lebar. Panjang ditambah lebar, 27 dikali 2 yaitu 54. Seperti itu. Bisa ya? Paham ya sampai sini? Oke, silahkan dicatat. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Silahkan dicatat, pindah ke buku catatan untuk belajar besok kalau ulangan harian dan penilaian akhir semester. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.